Orang-orang berteriak minta tolong dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Suasana itu membuat seorang pemuda terbangun dari pingsannya. Pemuda itu membuka matanya dengan rasa tidak senang, lalu mengusap wajahnya. Terlalu berisik, pikirnya. Ia melihat sekeliling dan menemukan kerumunan orang di sebuah kubus transparan yang tergantung di tengah luar angkasa. Anak-anak memanggil ibu dan ayah, dan pemuda itu meminta mereka untuk tidak berteriak, kalau tidak kepalanya akan meledak. Ia melihat ke samping dengan cemberut dan berpikir, siapa semua orang ini? Ia hendak berdiri, namun tangannya menyentuh tulisan bercahaya di lantai. Seketika ia teringat, takut ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa sang pahlawan. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana mereka? Seorang wanita besar dengan jubah keagamaan putih muncul di atas kerumunan orang. Cahaya kuning terpancar darinya, dan simbol di sampingnya terlihat dari belakang kubah. Seorang ork mengetuk dan melihat sekeliling ruangan dengan pandangan muram. Orang-orang bertanya, dan sebagian lainnya meminta semua orang diam dan tidak memprovokasi. Monster ork itu membuka mulutnya yang penuh taring. Orang-orang bertanya apakah ia nyata, dan seseorang menjawab bahwa semua ini tidak mungkin nyata. Semua orang melihat sekeliling dengan takut dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar semacam lelucon dengan kamera tersembunyi. Seorang pria berusaha menenangkan gadis yang ketakutan, berkata bahwa ini benar-benar bukan lelucon. Orang tua di depan mereka berkata bahwa dalam hal ini, itu semua bertentangan dengan akal sehat. Banyak pertanyaan muncul, dan hujan turun. Sang pahlawan berdiri kaget, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia teringat baru saja makan bersama adik perempuannya, kemudian menerima pemberitahuan di teleponnya. Dengan sedikit rasa penasaran, ia membuka telepon dan melihat undangan di layar untuk berpartisipasi dalam permainan. Sang pahlawan bertanya-tanya jenis permainan apa itu. Ia menerima undangan itu. Wajahnya berubah ngeri saat menyadari bahwa itu adalah nyata. Namun, ia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Seseorang mengetuk pintu dengan simbol bercahaya dan menuntut agar pintu dibuka. Beberapa orang tampak marah karena kepanikan yang terjadi. Para lelaki itu tersenyum gugup dan berkata bahwa semua orang berada di tempat yang sama. Mereka bertanya apakah ada yang ingat apapun. Sang pahlawan terkejut dan bertanya apakah orang itu tahu sesuatu. Namun, orang itu segera mundur. Sang pahlawan meluruskan tubuhnya dan berpikir bahwa dia bisa menyentuh orang lain, bahwa ini bukan halusinasi atau mimpi. Ia menyentuh bahunya, berpikir bahwa ia tidak merasa canggung. Ia menatap gadis yang melayang dengan mata berbulu mata terang. Api mulai memancar dari gadis itu, yang menakuti orang-orang. Ork di sisi lain kubus itu menggeram dengan marah. Semua orang menatap wanita besar itu saat ia menyambut mereka ke dunia baru. Wanita itu menyampaikan rasa terima kasih atas tanggapan terhadap undangan mereka. Sang pahlawan membuka matanya terbelalak, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan undangan itu. Wajah bulat wanita itu tetap tenang. Suara datang dari dalam dirinya, menjelaskan bahwa mereka dipilih sebagai prajurit yang akan menyelamatkan benua yang sekarat. Orang-orang panik dan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka ingin menelepon polisi, tetapi wanita itu meminta mereka untuk memperhatikan apa yang ia katakan selanjutnya. Karena itu akan langsung berhubungan dengan peluang mereka untuk bertahan hidup. Wanita itu berkata bahwa mereka tidak bisa semuanya pergi ke benua tersebut. Sang pahlawan bertanya bingung apa maksudnya. Dan wanita itu mengulangi bahwa hanya sebagian orang yang memiliki hak untuk pergi ke sana. Ia mengatakan bahwa mereka harus mengikat diri mereka dan meninggalkan tempat ini. Orang-orang tampak terkejut, namun seseorang tetap tenang. Wanita itu mengulangi bahwa hanya sebagian orang yang akan mendapatkan hak untuk pergi ke benua tersebut. Seseorang menangis, dan wanita itu menjelaskan bahwa hanya beberapa orang yang selamat yang akan menerima tempat. Di depan mereka ada sebuah piramida besar bercahaya. Wanita itu mengatakan bahwa tempat itu disebut titik awal, dan bisa dianggap sebagai semacam tempat menunggu. Di titik awal, ada meja yang penuh dengan makanan dan senjata abad pertengahan. Wanita itu melaporkan ini. Sang pahlawan berpikir bahwa sekarang ia mulai mengerti. Wanita itu mengatakan bahwa lebih banyak orang akan dapatkan spesialisasi, mungkin menjadi penyihir atau prajurit. Beberapa orang akan mendapatkan kemampuan khusus. Sang pahlawan mulai menyadari bahwa ia telah berada di dunia yang tampaknya seperti dalam game atau novel. Wanita itu berkata bahwa ada 4 tingkatan. Biasa, langka, heroik, dan legendaris. Sang pahlawan mengambil tombak dan memeriksanya dengan seksama. Wanita itu mengatakan bahwa senjata yang ditemukan harus digunakan untuk perlindungan. Tiba-tiba, langit-langit di atas kepala pahlawan retak dan meledak. Ia berbalik ketakutan, melihat bongkahan batu jatuh ke langit-langit. Orang-orang, bersama dengan pahlawan, mulai melihat dengan ngeri. Pahlawan bertanya-tanya apakah tembok itu retak. Wanita itu dengan tenang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki asal yang berbeda dan karakter yang berbeda. Tempat itu sudah siap untuk memaksimalkan individualitas mereka dan membantu mereka tumbuh. Ia mengatakan bahwa jika orang-orang memeriksa jendela status mereka, mereka akan mengerti apa yang ia maksud. Orang-orang mulai panik mengulangi kata-kata ini. Sang pahlawan mengikuti instruksi dan melihat sebuah jendela emas muncul di udara, dengan data dan karakteristik dirinya. Nama sang pahlawan adalah Liki.
Ia melihat karakteristiknya dengan bingung dan mencoba memahami apakah kekuatan 10 dan daya tahan 11 itu baik atau buruk. Jendela itu melaporkan bahwa sang pahlawan telah menerima kemampuan. Li Qi yang menekan tombol dan berpikir bahwa orang lain juga akan menerima kekuatan mereka. Kemampuannya adalah mata jiwa, yang memungkinkan dia untuk membuka status orang lain. Jendela status muncul di udara dari semua sisi orang-orang, dan mereka mulai mempelajari karakteristik mereka. Beberapa orang terkejut, dan lainnya tertarik dengan batas kemampuan mereka. Remaja itu mulai dengan gugup mengutak-atik jendela status dan mencoba memahami apa yang ditulis tentangnya. Penilaian keseluruhan dari sang pahlawan menunjukkan indikator yang rendah, dan tidak menyarankan untuk berusaha keras. Semua indikatornya mengecewakan, kecuali keberuntungan dan intelijen. Penilaian itu menyebutkan bahwa akhir dari karir sang pahlawan sudah jelas. Li Qi yang menatap dengan ngeri pada kata-kata tersebut. Ia merasa terkejut membaca penilaian yang mengecewakan itu. Orang-orang di sekitarnya juga panik, dan Li Qi terdiam. Ia meraih wajahnya dan bertanya apakah mereka benar-benar berpikir ia akan mati begitu saja. Wanita itu berkata, "Baiklah," monster mulai menyerang dinding kubah dan mereka mulai retak. Wanita itu mengucapkan semoga semua orang beruntung. Monster itu menerobos dinding dan berlari ke arah orang-orang sambil berteriak minta tolong. Kekacauan terjadi saat orang-orang mulai mendorong dan berteriak ketakutan. Di balik sang pahlawan, seseorang berteriak agar semua orang mengangkat senjata. Mereka melihat jendela peruntungan mereka, dan pria itu memerintahkan semua orang untuk mengangkat senjata. Keadaan tidak lagi terlihat seperti lelucon. Li Qi yang melihat orang asing dan terkejut. Ia melihat status orang lain dan melihat indikator daya tahan level 30. Li Qi senang karena akhirnya menemukan apa yang ia cari. Tersenyum nakal dan memanggil pria itu. "Perisai!" Monster memecahkan kaca dan berlari ke arah orang-orang dengan marah. Mereka menggigit daging orang-orang yang berlarian dan berteriak bahwa mereka harus segera mengangkat senjata. Li Qi yang melompat keluar di depan pria dengan tombak dan berkata bahwa ia akan menutupinya. Pria itu bertanya bingung apakah pahlawan benar-benar akan bertarung. Li Qi menggertakkan giginya dan berkata ya, karena ia tidak bisa terus duduk diam. "Kamu harus mencoba melakukan sesuatu." Pria itu tersenyum sementara kekacauan terjadi di belakangnya, berkata bahwa kata-kata sang pahlawan membuatnya merasa lebih baik. Namun, pria itu tampak sedikit lemah. Li Qi yang mulai lelah mengingatkan untuk segera lari. Mereka berlari secepat mungkin, dan pintu mulai bersinar semakin terang. Mereka akhirnya berhasil mencapai pintu keluar. Namun, Li Qi yang membeku saat teriakan minta tolong datang dari belakangnya. Di sana berdiri seseorang, yang mulai dimakan oleh segerombolan goblin. Li Qi yang menatapnya dengan muram. Pria malang itu menangis dan darah mengalir darinya. Li Qi yang berlari menuju monster dengan tombaknya, berusaha untuk menolongnya. Namun, pria itu menatapnya ngeri saat menyadari bahwa pahlawan itu justru membidik tas-tas yang tergeletak di tanah. Dan sang pahlawan pergi begitu saja meninggalinya. Sedangkan pria yang bersamanya kaget namun ia tetap mengikutinya di belakang. Saat mereka berlari, mereka mendengar teriakan dari belakang. Li Qi yang merasa kesal dan menilai bahwa pemuda ini memiliki kekuatan, namun tidak memiliki kecerdasan. Cahaya gua yang suram jatuh pada para pahlawan. Dua orang duduk di dekat lorong berpagar. Pria itu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Qi menjawab, "Jika saya tahu, saya tidak akan duduk di sini." Li Qi masih mengalihkan temannya dengan kesal. Merasa bahwa temannya memiliki kekuatan, namun kurang cerdas. Dia mencatat bahwa dia merasa kasihan pada temannya, yang tampaknya tidak mengerti situasi ini. Cahaya suram gua jatuh pada mereka berdua. Li Qi mengatakan bahwa pertama-tama, mereka perlu mengetahui dengan pasti di mana mereka berada. Lalu dia bertanya apakah temannya pernah bermain permainan. Pria itu menjawab bahwa ia tidak pernah bermain game. Li Qi menjelaskan bahwa dalam permainan penjara bawah tanah dan bahwa ada jendela status yang menunjukkan karakteristik, peringkat, peralatan, dan spesialisasi. Dia bertanya di mana temannya bisa melihat semua itu. Li Qi menyuruhnya membayangkan bahwa mereka sekarang berada dalam permainan, dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pria itu mengatakan tidak tahu. Li Qi mulai membayangkan bagaimana mereka berdua bisa mengalahkan orc, dan kemudian berkata bahwa mereka perlu meningkatkan level mereka. Dia menambahkan bahwa mungkin ada sistem statistik yang meningkat saat membunuh monster, dan selama pertempuran, mereka bisa mendapatkan spesialisasi. Li Qi melihat ke lantai dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menjadi lebih kuat." Dia memegang tas di tangannya dan mengatakan bahwa mereka beruntung memiliki senjata, perisai, air minum, dan makanan. Mereka duduk, berpikir, dan Li Qi berkata bahwa situasi mereka lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tiba-tiba, sebuah monster besar muncul dan melihat ke dalam. Li Qi dan pria itu menatapnya dengan ketakutan. Monster itu memandang mereka dengan mulut terbuka. Li Qi tidak mengerti mengapa monster itu tidak menyerang, lalu menggunakan matanya untuk memeriksa jendela status monster. Li Qi melihat bahwa monster itu memiliki penglihatan yang sangat buruk dan intelijen yang rendah. Li Qi memberi isyarat kepada temannya. Pria itu mengerti dan tetap diam mengangguk. Li Qi meraih tombaknya dengan suara gemetar dan bertanya, "Apakah aku bisa melawan monster ini?"
Li Qi memutuskan bahwa dia bisa membunuhnya. Dia menusukkan tombaknya ke kepala monster itu dan berteriak, "Ini harus dihentikan." Teriakan monster mulai terdengar, dan darah mulai memercik kemana-mana. Li Qi mengeluarkan tombaknya dan menusukkannya lagi melalui mata monster itu, dan berteriak dengan sangat keras agar monster itu cepat mati. Monster itu meraung, darah mengalir deras, dan akhirnya terjatuh dan mati. Li Qi terengah-engah sambil menatap ruang itu, terkejut. Jendela status melaporkan bahwa kekuatan Li Qi meningkat 1 poin. Li Qi berpikir bahwa ini terjadi berkat pembunuhan tersebut. Dia menghapus keringat dari dahinya dan tersenyum. Pria itu yang bernama Deogo melihatnya dengan bingung. Li Qi berkata bahwa ia mengharapkan hal ini terjadi dan berbalik dengan bingung. Wajahnya memerah. Ia menepuk bahu Deogo dan mengatakan bahwa jika dirinya bisa melakukannya, dia juga bisa, dan Li Qi sendiri berpikir bahwa dengan daya tahan 30, itu pasti mungkin bagi Deogo. Deogo melihat dengan antusias dan bertanya, "Siapa namamu?" Li Qi tersenyum dalam hati dan berkata bahwa dia adalah Li Qi. Deogo tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Li Qi kemudian mulai memotong kulit dengan pisau. Deogo bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Li Qi mengukur kulit dan membuat kerah kulit untuk dipakai di leher pria itu, meningkatkan daya tahan 1 poin. Deogo memandang dengan kagum saat Li Qi membuat kerah kulit tersebut. Saat dia mengalihkan pandangannya, Deogo mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa mulai sekarang, dia bisa mengandalkannya untuk semua yang dia katakan. Li Qi mengingatkan bahwa mereka harus segera keluar dari sini. Dia menoleh ke Deogo sambil tersenyum dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera pergi. Tiba-tiba, suara keras bergema melalui gua. Mereka berbalik karena takut dan melihat seorang gadis yang ketakutan berlari menuju mereka. Monster besar mengejarnya, dan gadis itu berteriak, "Tolong!" Pria itu berbalik, dan Li Qi berteriak dalam kengerian bahwa mereka harus bergerak cepat. Li Qi berlari, wajahnya penuh keringat. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan melihat tombaknya. Berpikir tentang bagaimana melawan begitu banyak monster dengan senjata itu. Dia menggunakan mata jiwa untuk melihat jendela status gadis itu, dan terkejut mengetahui bahwa gadis itu memiliki level legendaris dalam sihir. Li Qi berhenti, dan Deogo mulai bertanya dengan takut, "Kenapa kamu berhenti?" Li Qi tampak bingung dan mengira gadis itu adalah pemilik level legendaris dalam sihir. Dia berbalik dengan tajam dan memberi perintah kepada rekannya untuk menyelamatkan gadis itu. Deogo menatap Li Qi dengan ketakutan dan mengatakan bahwa ada sekitar 3 monster di sana. Dia bertanya apakah mereka benar-benar bisa menghadapinya. Li Qi mengatakan mereka akan bersembunyi di sudut. Sementara gadis itu berlari dan menangis, lalu melihat ke sekitar sudut. Dan terdengar berteriak dari Li Qi, "Lari ke sini." Gadis itu melihat Li Qi dan segera berlari menuju tempatnya berdiri. Deogo memperhatikan saat monster besar muncul dari sekitar sudut. Dia nyaris tidak sempat memasang perisai yang langsung menerima pukulan monster itu. Li Qi melompat, menusukkan tombaknya ke tubuh monster itu, dan darah monster mengalir deras. Deogo yang berkeringat menatap serius. Tiba-tiba di belakang Li Qi muncul monster. Li Qi menatap ngeri ke arah monster yang mendekatinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan tangan besar muncul di atas wajah Li Qi. Gelombang seseorang mendarat di belakang Li Qi, dan monster-monster itu dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Darah mengalir deras. Orang yang misterius itu hanya menyaksikan dengan tenang saat monster-monster itu jatuh satu persatu. Deogo berbalik dengan cemas, bertanya-tanya siapa orang yang berjalan di depan Li Qi dan menyeret pedang di belakangnya. Pria tak dikenal itu menatap lantai, lalu menatap Li Qi dengan tatapan dingin. Mereka saling menatap dalam keheningan. Li Qi terkejut dan membeku. Dia melihat ke arah yang tidak diketahui, tidak mengerti dari mana orang itu datang. Dengan mata jiwa, dia melihat hampir semua statistik orang itu legendaris. Li Qi segera menyadari bahwa orang yang tak dikenal itu adalah seorang regresor. Li Qi melihat jendela status dengan terkejut, mencoba memahami apa arti regresi. Deogo mengucapkan terima kasih kepada orang itu, memperkenalkan dirinya, dan bertanya nama orang tersebut. Dia menyebut dirinya Hansen. Li Qi melihat jaringan keterampilan penilaian umum, mengagumi karakter, data, dan keberuntungan pahlawan dengan ketahanan legendaris 23 dan kelincahan 28. Li Qi memandang ke dalam kekosongan dan menyebutnya hal yang absurd bagi dirinya. Dia melihat regresor yang menyeka darah dari wajahnya dan menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya. Deogo melihat Li Qi yang gugup dengan senyum kikuk, berkata, "Mereka terlihat cukup terbiasa bertarung." Deogo memeluk Li Qi tersebut dengan senyum, lalu melihat ke samping dan memanggil namanya. Li Qi memperhatikan bahwa Hansen tampak lebih terbiasa daripada mereka, yang menurut regresor, hanyalah keberuntungan semata. Li Qi memandang muram ke jendela status dan berpikir, ini jelas bukan keberuntungan. Dia memutuskan untuk mencari kemampuan rahasia regresor. Kemampuan regresor adalah status seorang ahli pedang dengan banyak poin untuk aksi menggunakan pedang. Li Qi melihat statusnya dengan warna hitam iri hati dan berpikir, aku sangat iri. Dia melihat ke arah regresor, yang sedang melihat ke arah lain. Keringat mengalir di dahinya, wajah Li Qi itu mulai berpikir mengapa Hansen menatapnya.
Dia mulai khawatir bahwa dia telah membakar dirinya sendiri setelah melihat kemampuannya. Li Qi tersenyum, mengulurkan tangannya, dan memperkenalkan dirinya, mengucapkan terima kasih kepada regresor atas bantuannya. Dia mencatat dalam dirinya sendiri bahwa dia harus bertindak sebaik mungkin. Li Qi bertanya apakah regresor berjalan sendirian. Regresor menjabat tangannya dan Hansen menjawab bahwa memang demikian. Dia menambahkan bahwa saat ini dia sedang mengumpulkan para penyintas dan telah menyiapkan pangkalan untuk mereka. Li Qi bertanya berapa banyak orang yang selamat. Hansen berpikir sejenak dan menjawab, sekitar 33 orang yang mampu bertarung. Dia melanjutkan, jika saya bisa, saya akan sangat senang jika Li Qi dan Diago bisa bergabung dengan mereka. Li Qi menatap dengan muram ke arah regresor, mencatat dalam dirinya sendiri bahwa Hansen adalah sosok yang berbahaya, baik dalam kata-kata maupun tindakannya. Tanyanya dalam hati, tidakkah Hansen menyadari bahwa mengumpulkan orang-orang seperti ini akan mengganggu? Dia menatap wajah dingin regresor dan membayangkan diagram kompleks yang ada di balik pria itu. Dia berpikir bahwa Hansen pasti tahu bagaimana cara melewati lokasi dan kemungkinan besar bahkan memiliki rahasia. Li Qi berpikir bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengannya. Dia tersenyum dan berkata, jika begitu, kami akan melakukannya. Kemudian ia bertanya apakah Hansen menerima spesialisasi. Hansen, tanpa ragu, mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli pedang. Saat itu, Li Qi kemudian melihat seorang gadis yang menangis. Gadis itu duduk di belakang tembok, membenamkan wajahnya di lututnya. Li Qi mengulurkan tangannya ke gadis itu, tersenyum, dan menyuruhnya berdiri. Gadis itu mengalihkan pandangannya darinya dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih. Hansen, yang menyaksikan dari pinggir lapangan, mendekati gadis tersebut dengan terkejut. Siapa namamu? Tanyanya. Gadis itu menatap regresor dengan ketakutan dan mengatakan bahwa namanya adalah Han. Hansen tersipu dan berkata, senang bertemu denganmu, lalu memperkenalkan dirinya. Li Qi menatap regresor dengan tidak percaya dan berpikir, mengapa dia begitu senang? Hansen bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Gadis itu berkata dengan tidak yakin, semua baik-baik saja. Hansen tersenyum canggung, menggaruk pipinya, dan bertanya, bisakah saya memanggilmu Hayan? Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu harus membicarakannya. Gadis itu menatap regresor dengan takut dan berkata dengan suara gemetar bahwa semuanya baik-baik saja. Li Qi melirik ke arah regresor. Yang berarti seperti regresor, seorang pendekar pedang yang memulai ronde kedua. Orang yang tidak bisa kalah, orang yang menyadari bahwa dirinya membawa korbannya di punggungnya. Li Qi mengira dia sedang melihat seorang pendekar yang memperkenalkan dirinya ke kuburannya, memanggilnya yang terkuat. Pria itu sudah melihat akhir dari dunia ini sekali. Li Qi melihat pria itu dan berpikir, jika saya bisa memutar waktu, mungkin saya akan mencoba mengubah masa depan. Dia melihat Han dan mengira bahwa dia pasti termasuk dalam daftar ini. Han tersipu malu dan bersenandung, lalu melihat ke arah Li Qi dan mengatakan, setidaknya sedikit terlambat, terima kasih telah menyelamatkanku. Li Qi tersenyum dan berkata, sama-sama. Dia tersenyum lebar, namun wajahnya kembali murung. Dia menatap gadis itu dan melihat bahwa dia memiliki potensi magis. Li Qi tahu bahwa regresor adalah seorang pejuang yang telah memulai putaran kedua. Dia membayangkan mereka berdampingan dengan gembira. Dia tersenyum sedikit dan berpikir licik bahwa mereka akan pergi. Kagum, di depan tiba-tiba ada sebuah camp tempat orang-orang sedang bekerja. Li Qi tersenyum kagum dan bertanya kepada regresor, bagaimana kamu bisa menemukan tempat seperti ini? Hansen tersenyum dan berkata bahwa dia menemukannya secara tidak sengaja. Li Qi berpikir di belakangnya bahwa Hansen pasti sudah tahu tentang dirinya. Tiba-tiba, seorang gadis muncul. Gadis itu berlari menuju regresor dan berteriak, selamat datang. Sambil mencondongkan tubuhnya, dia bertanya tentang keadaan regresor dan mengatakan bahwa dia terlambat. Dia terlihat khawatir dan melihat para pendatang baru, lalu bertanya, siapa mereka? Hansen menjelaskan bahwa mereka akan tinggal bersama mereka di camp, dan Li Qi, pada saat itu, menggunakan mata jiwanya. Dia terkekeh dengan serius dan terkejut ketika melihat gadis itu yang menurutnya menjijikkan. Dia berpegangan erat pada regresor yang baru berusia 22 tahun, sementara dia sendiri sudah berusia 29 tahun. Li Qi mulai berkeringat karena malu setelah melihat bahwa statistiknya bahkan lebih buruk dari miliknya. Penilaian umum menunjukkan bahwa Li Qi telah bertemu dengan belahan jiwanya. Hal ini membuat Li Qi mengerutkan kening, tidak mengerti siapa yang menulis penilaian tersebut, karena dia merasa tidak mungkin bisa bersama dengan gadis ambisius dan egois seperti itu. Li Qi diam-diam menyaksikan Li Jihye berkenalan dengan Deak Go. Deak Go memperkenalkan dirinya, kemudian memperkenalkan Li Qi, dan mulai memperkenalkan Hayan. Namun, Hayan menyela dan memperkenalkan dirinya sebagai Han Hayan dengan malu-malu, sambil meminta agar mereka merawatnya. Li Jihye menyilangkan tangannya di dada dan menatap Hayan dengan tegas. Dia menatap gadis itu dengan sikap arogan. Dia melihat dan menilai Li Qi dan Hayan dengan nada meremehkan, merasa bahwa gadis itu kini sedang menghakimi orang-orang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pria naif itu dengan perisai.
Li Jihye berpikir bahwa pria besar dan bersenjata seperti itu pastinya lolos dari penilaiannya, sedangkan Hayan yang pincang dan pria kurus lemah itu dianggap gagal. Li Jihye tersenyum manis dan bertanya apakah Diago tampak seperti seseorang yang telah membunuh banyak monster. Namun, Diago menunjuk dengan kagum ke arah Li Qi yang suram dan mengatakan bahwa dia telah membunuh beberapa monster lainnya, semua berkat Li Qi. Kalau bukan karena Li Qi, dia pasti sudah mati. Li Jihye melihat ke arah Li Qi dengan sinis, pria kurus lemah itu berdiri memegang tombak di tangannya. Li Jihye tersipu dan menggenggam kedua tangannya sambil berkata bahwa dia senang bisa bertemu dengan semua orang. Dia melihat kerumunan orang dan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke camp. Pertama-tama, dia menjelaskan bahwa pria dan wanita hidup terpisah. Jadi Han seperti dia akan pergi bersamanya. Dia melihat ke arah regresor dan bertanya apakah hal itu mungkin. Dia mengatakan bahwa dia menyerahkan penggaturan padanya. Li Jihye tersenyum dan berbalik kepada Li Qi, memintanya untuk merawatnya juga. Dengan pikiran tajam tentang wanita itu, Li Qi tersenyum manis padanya dan menyadari bahwa senyum licik wanita ini mengingatkannya pada tipe orang yang sama seperti dirinya. Tak lama, dia terlihat terkejut ketika orang-orang menatapnya. Mereka berteriak kegirangan bahwa para prajurit telah tiba. Orang tua dan anak-anak dengan gembira menyambut Li Qi dan kawan-kawannya. Li Qi memandang dengan sombong ke arah kegembiraan orang-orang dan menyadari bahwa ini memang sebuah zona aman bagi mereka, namun bagi dirinya, itu pasti bukan untuknya. Sementara Diago malu berbicara dengan nenek-nenek. Keesokan harinya, di kedalaman hutan, Jung Sung bertanya apakah mereka tidur nyenyak. Li Qi hanya duduk dengan senang hati tanpa menjawab. Diago berdiri dengan puas dan mengucapkan terima kasih kepada regresor, mengatakan bahwa dia tidur sangat nyenyak. Hansen merasa lega. Kemudian Li Qi melihat ke arah Hansen, melepaskan jaketnya, dan mengatakan bahwa menurut apa yang dia lihat kemarin, tidak banyak orang di sini yang cocok untuk bertempur. Dia menatap regresor yang khawatir dan bertanya bagaimana mereka menjaga tempat ini tetap aman. Hansen mengatakan bahwa lingkungannya tidak sebaik yang terlihat. Sejujurnya, dia membayangkan kelaparan orang-orang, kekurangan air minum, makanan, dan tidak banyak orang yang mampu berjuang. Oleh karena itu, mereka perlu menjaga orang-orang tersebut dengan hati-hati. Hansen berpaling ke arah sang pahlawan dan mengatakan bahwa keadaan bisa semakin buruk. Li Qi kembali padanya, membayangkan orang-orang yang kelaparan, dan berkata bahwa makanan yang mereka bawa akan segera habis. Mengingat mereka terus-menerus bertarung dengan monster, orang-orang yang tidak bisa bertempur hanya akan menjadi beban yang lebih besar. Hansen tampak serius kepada pahlawan dan mengatakan bahwa mereka bukan beban. Li Qi memandang dengan arogan ke arah regresor dan mengatakan bahwa mereka adalah beban, dan dia tidak terlibat dalam amal. Hansen menunduk dengan muram, Diago hanya bisa menyaksikan dalam diam, sementara Li Qi memandang dengan acuh tak acuh. Diago kemudian bertanya kepada apakah dia benar-benar akan pergi. Li Qi menjawab, tidak, ini hari yang cerah, dan berkata bahwa tidak ada gunanya menunggu keajaiban di sini. Hansen menatap ke langit dengan cemas dan melihat sang pahlawan. Li Qi menunjuk dirinya sendiri dengan tersenyum dan berkata bahwa jika mereka semua berjuang bersama, mereka bisa mengatasi segalanya, termasuk dirinya. Hansen tersenyum dan berterima kasih kepada sang pahlawan. Li Qi berpura-pura membungkuk dan berkata bahwa sejujurnya dia pada dasarnya mengerti apa yang dipikirkan Hansen. Ia mengira Hansen mungkin ingin melarikan diri dengan semua orang ini. Li mengatakan bahwa dia memahami dan menerima niatnya. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan berkata bahwa dia berbeda dari regresor, bukan tipe orang yang mudah mengorbankan diri untuk orang lain. Dia menambahkan bahwa itu bukan niatnya untuk bergerak dalam kelompok. Dia berkata tidak masalah jika Hansen menganggapnya sedikit egois. Hansen menggelengkan kepala dan berkata bahwa dia bisa mengerti. Dia mengatakan bahwa tentu saja Li Qi menginginkan sesuatu. Li Qi pura-pura tidak tahu seolah-olah itu merupakan kejutan baginya. Dia tersenyum jahat, berpikir bahwa dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika Hansen menawarkannya untuk mengorbankan dirinya demi persahabatan, seperti orang yang baik hati dan pembawa damai. Namun, Hansen mengerti jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Remaja itu menoleh ke arah regresor dan berkata bahwa dalam hal ini, dia akan menyebutnya seorang regresor yang menawan dan bahwa itu ada dalam rencananya, bahwa dia akan memilikinya di masa depan. Li Qi mendekati Hansen dan tersenyum, mengatakan bahwa mereka juga ingin diikut sertakan. Hansen membuka matanya dengan terkejut, lalu tersenyum dan berkata bahwa Li Qi sepertinya sudah tahu. Mengingat seorang wanita besar, wanita itu mengatakan bahwa pada titik awal, pengumuman aneh ini memberi dua pilihan, menyerang dan bertahan hidup. Namun, Li Qi berkata dengan serius bahwa dia percaya pilihan bertahan hidup adalah tidak mungkin tercapai. Dia mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu caranya. Mungkin itu untuk sejumlah kecil orang untuk mengambil alih sebagian besar sumber daya, tetapi jika tujuan Tuan Hansen bukan penyerangan, melainkan bertahan hidup, maka mereka seharusnya mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang tidak pandai bertarung. Hansen terdiam tanpa suara. Sementara Li Qi melanjutkan berkata bahwa jika mereka tidak dimakan oleh monster, pada akhirnya mereka akan mati kelaparan. Hansen tertunduk dengan berat hati. Li Qi mengatakan bahwa hal ini jelas sekali. Siapapun akan mengerti ini. Li Qi tersenyum.
Dan Hanson berkata bahwa dia mengerti dengan baik apa yang Li Qi lakukan. Berbicara tentang itu, Hanson mengulurkan tangannya ke Li Qi dan memintanya untuk bekerja sama dengan baik. Li Qi tersenyum dan mengulurkan tangannya, meminta hal yang sama. Tapi dia berpikir bahwa dia hanya ingin pergi bersama Hanson karena dia adalah seorang regresor. Penampilan regresor tidak begitu dingin lagi. Dia berpikir bahwa Hanson tahu bahwa dirinya tidak kuat. Namun ia juga tahu bahwa Li Qi mungkin akan berguna baginya. Mungkin seperti tipe analisis atau administrator. Sementara itu para gerombolan monster mulai mendekati mereka. Deogo memukul monster itu dengan perisainya, membuat monster itu terjatuh, dan berbalik ke regresor untuk minta bantuan. Terdengar suara teriakan Hanson mengatakan bahwa dia tahu. Dan ia pun berlari dengan cepat menuju Deogo. Sementara Li Qi tercengang dengan kecepatannya. Regresor melompat dan memotong monster itu. Memotong satu lengan monster itu sehingga darah berceceran. Dan menatap ke depan dengan tegas dan dingin. Monster itu berteriak saat darahnya mengalir ke segala arah. Sementara Hanson mendarat dengan aman. Li Qi, seperti penonton teater, menyaksikan karya si regresor dengan rasa ingin tahu dan senyum. Hanson menoleh kepada Li Qi. Ia mengatakan bahwa tampaknya ada beberapa lagi monster di depan mereka. Dia akan menunda mereka, dan kalian berdua. Li Qi menyela dan berkata, saya mengerti semuanya, dan diperintahkan untuk mengambil makanan. Bunuh monster, dan kami berdua mengumpulkan makanan. Sementara Doego mengumpulkan makanan. Li Qi mengawasinya, karena masih ada monster di sekitar mereka. Deogo bingung kenapa di sini sedikit monsternya. Li Qi menjelaskan mungkin sebelumnya ia telah membersihkannya beberapa di sini. Deogo terkejut apakah Li Qi membicarakan Hanson. Apakah dia ahli pedang? Li Qi juga tidak tahu. Ia rasa Hanson mungkin sudah melakukan sesuatu yang mirip dengan itu. Atau bisa juga ia sudah menerima efek dari kelasnya. Deogo murung. Melihat Deogo murung seperti itu membuat Li Qi menepuk pundaknya. Dan kemudian ia mengatakan bahwa dirinya orang lemah yang tidak memiliki kekuatan yang kuat. Dan dengan wajah cerah dan berseri-seri, Li Qi mengucapkan terima kasih kepada Deogo. Karena jika bukan Deogo ia pasti akan sulit bahkan untuk sampai ke sini. Deogo tersentuh. Namun tiba-tiba Deogo terkejut. Ia melihat sinar terang di depan Li Qi. Dan semua kelas terbuka. Kelas. Beberapa kelas untuk Anda telah terbuka. Jika Anda menekan salah satu kelas, Anda akan dapat melihat deskripsi kelas. Anda akan dapat melihat deskripsi cara terperinci dari kelas tersebut. Prajurit, pemanah, penyihir, komandan. Li Qi sangat senang. Lebih cepat yang telah ia duga sebelumnya. Li Qi melihat kelas komandan. Ia bertanya-tanya kelas seperti apa komandan itu. Dia memperhatikan semua kelas, mulai bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Dia mulai membolak-balik deskripsi spesialisasi prajurit, pemanah, dan penyihir. Li Qi menganggap bahwa semuanya baik untuk dimulai. Dia pikir pemanah itu keren dengan serangan jarak jauhnya. Sedangkan penyihir akan meningkatkan mana miliknya. Di bagian bawah, dia melihat deskripsi komandan yang memberikan bonus untuk kecerdasan, tapi tidak lagi menyediakan keuntungan pertempuran apapun. Hanson muncul dari belakang dan menduga bahwa Li Qi telah menerima spesialisasi. Li Qi berbalik dan berkata bahwa ada prajurit, pemanah, penyihir, dan komandan. Hanson bertanya dengan heran tentang kelas komandan. Li Qi melihat ke arah jendela status dan berpikir bahwa kartu ini tampak menarik baginya. Tapi ia ragu itu kartu jebakan? Sementara Deogo dengan gembira berseru bahwa Li Qi harus mengambil kelas komandan. Dia tidak tahu kenapa, tapi menurutnya sang komandan akan cocok untuk Li Qi. Kemudian Deogo membayangkan Li Qi dalam bentuk pemimpin militer dan mengatakan bahwa Li Qi cocok untuk menjadi komandan. Deogo terus berbicara akan Li Qi menjadi sangat keren jadi komandan yang akan memimpin mereka semua. Sedangkan Li Qi tertawa malu, karena ia mengira ia lebih dekat dengan seorang bajingan daripada seorang komandan, karena dia tidak tahu apa-apa tentang strategi. Hanson memikirkannya dan mengatakan bahwa komandan tidak memiliki cukup banyak bonus, sedangkan kelas lain meningkatkan stat sebesar 3 poin. Deogo kaget dan marah. Ia percaya bahwa Li Qi cocok jadi komandan. Namun Hanson berpikir dengan serius, mendekati dan berkata bahwa seorang pemanah akan menjadi pilihan yang bagus untuk Li Qi. Tapi Deogo berteriak bahwa Li Qi adalah komandan dan meminta Li Qi memerintahkannya. Li Qi hanya bisa diam ketika Hanson dan Deogo berdebat tentang kelas mana yang cocok buat Li Qi. Deogo yang marah berteriak sebagai komandan. Sedangkan Hanson berteriak pemanah. Dan mereka mengatakan itu terus-menerus. Hanson tersenyum mengatakan pemanah. Deogo dengan kesal dan marah teriak komandan. Hanson dan Deogo saling menatap dengan tegas. Sementara Li Qi tersenyum malu melihat mereka berdua. Sementara pria-pria itu berdebat, Li Qi sedang berpikir dengan senyum, tidak mengerti apa yang harus dipilih. Dan akhirnya ia memilih kelasnya. Dan kekuatan yang cukup besar memenuhi seluruh tubuhnya. Sementara ia senang karena telah berhasil memilih kelasnya. Kedua pria tersebut menghentikan perdebatannya. Mereka berdua berlari mendekati Li Qi. Dan menanyakan kelas mana yang ia ambil. Pemanah atau komandan. Mereka saling menyela, berteriak padanya. Li Qi dengan tenang memegang lehernya dan tersenyum.
Simbol ungu muncul di belakangnya. Dia mengatakan bahwa dia telah memilih penyihir. Deogo jatuh ke tanah dengan kesal, merasa semuanya tidak masuk akal. Kemudian, Hanson dengan serius bertanya mengapa Liki memilih penyihir. Liki tersenyum dan menjawab bahwa dia memilih penyihir karena intuisi. Hanson hanya bisa menerima jawaban Liki dengan diam. Liki berpikir bahwa Hanson pasti menyesal karena dia bukan seorang pemanah. Tetapi Liki memutuskan bahwa dia masih punya alasan. Dia berpikir, aktivitas fisik bukan gayanya. Jadi pemanah tidak cocok buatnya. Dia tertarik dengan komandan, tetapi dalam kasus itu, dia hanya bisa memilih satu langkah. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dengan seorang penyihir? Kecerdasannya dan keberuntungan bisa menjadi heroik. Dia memutuskan bahwa akan menjadi ide yang bagus untuk memilih jalan yang mempertahankan kecerdasan tinggi. Mana juga bisa ditingkatkan. Sebelumnya ia memiliki mana 0, dan oleh karena itu, peningkatan ini sangat berharga. Jendela status memberitahukan bahwa mana telah meningkat sebesar 3 tingkat. Percikan dan arus berkilau di seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan, pengetahuan baru mengalir ke dalam kepalanya, satu persatu, seperti membangun sebuah menara di dalam pikirannya. Dia membuka jendela status dan melihat kemampuan-kemampuan baru yang mengejutkan. Secara keseluruhan, ratingnya cukup baik. Penilaiannya melaporkan bahwa dengan bakat Liki, sulit untuk merasakan peningkatan mana. Mana dengan 3 statistik memberi harapan, tetapi tidak disarankan untuk mengharapkan lebih. Yah, lumayan, tapi tetap saja yang paling buruk. Namun, Anda mendapatkan tepuk tangan dari kami karena ada perubahan signifikan. Karena setidaknya Anda sudah mendapatkan kelas. Ini karena Anda akan sulit merasakan mana dengan bakat player, Liki. Tapi Anda sangat beruntung bisa mendapatkan mana sebanyak 3 poin. Namun, kalau bisa, jangan terlalu berharap akan berkembang menjadi penyihir. Karena nanti kekecewaan Anda akan sama besarnya dengan harapan Anda. Namun, Liki tetap semangat. Dia mengepalkan tinjunya yang bersinar dengan senyum dan berpikir bahwa ini sangat bagus dan layak untuk segera digunakan. Sekarang, ia tidak lagi menjadi yang terburuk. Dia menatap pria besar yang putus asa itu dan bertanya apakah dia sudah memilih spesialisasinya. Deogo menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa ia mendapatkan 2 pilihan, prajurit dengan perisai dan pendeta penyembuh, dan dia tidak mengerti apa yang harus dia pilih. Hanson dan Liki kompak berkata bersamaan, prajurit dengan perisai. Deogo dengan malu mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin memilih pendeta, namun langsung dipotong oleh Hanson dan Liki, yang kembali berkata, prajurit dengan perisai. Dengan frustrasi, Deogo akhirnya memilih kelasnya, dan tubuhnya bersinar kuning saat dia memilih opsi di jendela status. Liki menatap pria besar itu dan bertanya apakah dia sudah memilih. Deogo yang mengangkat perisainya tersenyum puas dan mengatakan bahwa seperti yang diberitahukan kepadanya, dia adalah seorang prajurit dengan perisai. Liki tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang baik, sambil berpikir bahwa dia secara resmi menjadi daging perisai sekarang. Hanson melihat ke arah rekan satu timnya dan mengucapkan selamat kepada mereka berdua, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk kembali. Dia melihat tas-tas itu dan bertanya bagaimana mereka akan membagi makanan. Liki mengambil tas dan mengatakan 2 sudah cukup untuk mereka berdua. Hanson mengambil tas yang tersisa dan berkata sesuatu. Namun Liki mengatakan bahwa itu sudah cukup untuk memberi makan orang-orang. Hanson melihat tas itu dengan bingung, membenamkan wajahnya ke dalam tumpukan tas itu, menundukkan kepalanya kepada Liki, tersenyum, dan mulai mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Di camp, orang-orang sedang duduk-duduk. Seorang gadis yang duduk di sofa menanyakan mengapa Hanson lama datang, karena ia sudah kelaparan. Sementara Li Jihye sedang memakan kue dan mengatakan, tunggu sebentar lagi. Namun, gadis itu berkata dengan muram bahwa dia berharap Hanson datang dengan cepat. Li Jihye memberikannya roti yang telah digigitnya dan bertanya apakah gadis itu mau memakan camilan ini. Tentu saja gadis itu mau dan berterima kasih. Li Jihye pun melihat orang tua yang gemetar karena lapar dan masuk angin, lalu menatap pria kotor itu. Ia menunjuk ke arahnya dan bertanya apakah dia benar-benar lapar juga. Li Jihye mematahkan roti itu menjadi 2, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menyerahkan setengahnya kepada gadis itu. Sementara itu, laki-laki itu menatap dengan tatapan menginginkan makanan, dan Li Jihye kemudian melemparkan potongan roti itu kepadanya sambil memanggilnya, parasit yang tidak bekerja. Dia tersenyum dan memerintahkannya untuk makan, terus memanggilnya parasit. Dia berbalik dengan tajam dan melihat Liki serta yang lainnya kembali. Semua orang mulai menyambut dengan gembira. Para prajurit membawa tas berisi makanan, teriak seseorang. Li Jihye adalah salah satu orang pertama yang berlari untuk menyambut Hanson. Dengan senyum palsu, dia mengulurkan tangannya ke arah tas dan mengatakan bahwa ia yang akan membagikan makanan kepada semuanya. Hanson mencondongkan tubuhnya ke arah gadis itu dan memintanya untuk mengurusnya, karena dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Kemudian, pria berkacamata yang tersenyum itu, mendekati Liki dan meminta tas tersebut. Liki menatap lelaki tua itu dalam diam, kemudian berbalik dan diam-diam berjalan menjauh. Deogo bertanya dengan heran apakah Liki benar-benar tidak akan berbagi. Liki dan Deogo berjalan dengan tas di atas bahu mereka.
Li Qi berkata bahwa dia sudah mengatakan bahwa mereka bukan relawan. Deogo menjawab, ya, tapi kita akan dibicarakan buruk oleh semua orang. Li Qi menatap serius ke arah pria besar itu dan mengatakan jika mereka ingin makan, maka mereka harus mengangkat pedang mereka dan keluar, sambil berkata bahwa mungkin Hanson mengajak mereka bergabung untuk memotivasi semua orang. Sementara itu, Li Jihye membagikan makanan kepada orang-orang dengan senyum dan rona merah di pipinya. Ia menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, dan semua orang berterima kasih padanya. Li Qi menatap gadis itu dengan muram, berpikir bahwa jika tidak ada regresor, dia bertanggung jawab atas semua manajemen di sini, tipe orang yang kuat di depan yang lemah, tapi lemah di depan yang kuat. Dia membayangkan dirinya duduk di atas tahta dan memanggil dirinya, Ratu. Selama Hanson tidak ada, dia adalah ratu di sini. Kemudian, Li Qi mengalihkan perhatiannya pada pasangan yang mengaguminya di belakangnya. Dia melihat orang-orang berpelukan dan bersukacita, memegang roti di tangan. Beberapa orang bekerja keras membawa batu besar untuk menutup lubang. Dengan batu itu mereka tidak khawatir monster mungkin menyerang lagi. Terlihat Han Hayan dengan wajah sedih membawa batu. Mereka berteriak padanya dan bertanya mengapa dia begitu lambat. Pria itu berteriak pada Han bahwa dia tidak akan mendapatkan makanan jika dia tidak bekerja keras. Li Qi tertawa kecil dan berpikir bahwa, untuk beberapa alasan, dia tersenyum licik, menyadari jenis perlakuan yang diterima Hayan di sini. Dia menoleh ke pria besar dan bertanya apakah dia ingat Hayan yang mereka temui di sini. Deogo bertanya apakah itu adalah gadis yang Li Qi selamatkan. Li Qi menyerahkan tas makanannya dengan tenang, menatap ke arah orang besar yang terkejut, dan mengatakan, berikan ini kepadanya dan jaga dia baik-baik. Deogo menerima tugas tersebut dengan sangat senang. Deogo merasa sangat malu. Han Hayan membawa batu dengan air mata mengalir. Li Qi menatap gadis itu dengan sedih, mengetahui bahwa saat ini Han Hayan merasa betapa sulit dan kesepian hidupnya. Li Qi menutup matanya dan mulai berpikir bahwa tidak ada seorang pun, kecuali mereka, yang akan mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, Li Qi tersenyum licik. Ia secara mental meminta Han untuk bersyukur. Ia akan membantu Han Hayan, meskipun semuanya terasa sulit. Li Qi berterima kasih atas perawatan orang-orang di sini. Saat dia lemah dan dalam kesedihan, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia layak dipercaya, atau apakah dia harus segera mengandalkan mereka. Deogo berjalan dengan tersenyum dan melambaikan tangannya. Namun, tiba-tiba ia membeku. Dia melihat seorang pria berkacamata tersenyum sambil menyerahkan sepotong roti kepada gadis itu. Han Hayan merasa malu, namun dia menerima roti tersebut dan berterima kasih padanya. Li Qi mengerutkan kening saat menatap pria berkacamata yang tersenyum itu, mencoba memahami siapa dia. Li Qi mengerutkan kening lebih dalam dan berpikir betapa beraninya orang ini mendekati harta karunnya yang sangat berharga. Dia berbalik dan melanjutkan pikirannya, bahwa dalam hal apapun sudah jelas mengapa hal ini terjadi. Cukup jelas mengapa seseorang bisa bersikap baik kepada orang lain, sementara makanan untuk dirinya sendiri saja pas-pasan. Dia melihat ke depan dengan muram dan berpikir bahwa semua ini pasti gara-gara itu. Kan? Deogo melihat Li Qi dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Li Qi melambaikan tangan padanya untuk terus berjalan. Deogo mengangguk serius, lalu mulai mendekati mereka yang sedang berbicara. Pria itu tersenyum dan mengulurkan roti sambil berkata bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Li Jihye, dan itulah alasannya dia diam-diam membawanya. Dia mengulurkan sepotong roti dan memintanya untuk menerimanya. Hayan ragu-ragu meraih roti itu. Pria itu tersenyum dan mengatakan padanya untuk tidak menolaknya, serta berkata bahwa Hayan pasti mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Hayan setuju, mengambil roti itu, dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Orang itu terus tersenyum dan bercanda, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Hayan melihat ke bawah dengan sedih, berpikir betapa bersyukurnya dia dan mengingat sang pahlawan. Dia berpikir bahwa jika bukan karena dia dan Deogo, dia mungkin sudah mati. Dia mengingat senyum manis sang pahlawan dan dengan malu-malu mulai memakan roti itu sambil terus memikirkan pahlawannya. Dia menekan roti ke bibirnya dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan Li Qi sekarang? Pria berkacamata itu memanggil gadis itu dengan malu, menggaruk pipinya, dan berkata bahwa jika dia tidak keberatan, dia ingin lebih dekat padanya. Hayan terkejut, menatapnya sambil tersenyum, berpikir bahwa pria itu menawarkan untuk berteman dan mengatakan bahwa dia juga bersedia. Tiba-tiba, Hayan terkejut lagi. Tangan pria itu dengan berani memegang tangannya. Dengan tatapan penuh keinginan, ia memanggil nama Hayan. Hayan panik dan meminta pria itu untuk melepaskannya. Namun, pria itu memegang tangan Hayan dengan kuat. Hayan semakin panik dan gemetar ketakutan. Dia sudah berkata memohon, meminta dilepaskan. Pria itu menatapnya dengan marah dan berkata, bagaimana bisa kamu tidak mengerti situasi seperti ini? Apa kamu pikir aku melakukan kegiatan amal untukmu? Hayan semakin takut setelah mendengar perkataan pria itu. Pria itu dengan keras memegang tangan Hayan dan memintanya untuk membayar setelah memakan sepotong roti itu. Dengan kuat, ia memutarbalikkan tubuh Hayan dan berkata, jika kamu mendapat sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Dengan mata penuh nafsu, ia melanjutkan, jika kamu ingin hidup nyaman di sini,
biarkan aku melihatmu berbaring di depanku. Hayan menatapnya dengan gemetar ketakutan. Deokgo mulai mengepalkan tinjunya dan memanggil pria itu, "Brengsek! Jika tanganmu tidak ingin hancur, lepaskan dia sekarang." Namun, pria itu malah menantang, "Siapa kamu?" Seketika, pukulan Deokgo melesat tanpa bisa dihindari oleh pria itu. Pukulan Deokgo itu mengenai lengan pria itu hingga patah. Pria itu mengerang kesakitan, sementara Deokgo mulai mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku tidak menyangka ada sampah seperti itu di dunia ini. Berhenti menjadi orang mesum." Pria itu terus berteriak kesakitan, membuat Deokgo kesal karena dia merasa tidak memukulkannya terlalu keras. "Berhenti berisik seperti bayi," Deokgo berkata dengan jengkel. Deokgo lalu mencengkram kerah baju pria itu dan melemparnya. Pria itu mulai memantul-mantul di tanah. Li Jihye berbalik dengan ketidaksenangan dan berseru kaget. Semua orang mulai memperhatikan apa yang telah terjadi. Li Qi memperhatikan dengan tenang dan terus memakan rotinya. Pria berkacamata itu berteriak histeris karena hidungnya berdarah. Dia terus berteriak tanpa henti, dan semua orang melihatnya. Deokgo kesal dan berkata, "Siapapun yang melihatmu akan mengira kamu bayi. Berhenti merengek, aku bahkan tidak memukuli kamu dengan kekuatan penuh." Deokgo semakin kesal karena pria itu terlalu berisik. Ia mendekati pria itu untuk membuatnya diam selamanya. Tiba-tiba, Hayan menghalangi Deokgo dan memintanya untuk menghentikan semuanya karena ia juga baik-baik saja. Li Jihye muncul dari kerumunan dan berteriak, "Berhenti!" Li Jihye langsung mendekati pria berkacamata itu dan menanyakan kondisinya. Ia berbalik ke arah Deokgo dan mengatakan bahwa kekerasan dilarang di sini, lalu bertanya maksud dari semua ini. Deokgo melirik Hayan dan berkata, "Pria itu memegang tangan Hayan dan mencoba melecehkannya, jadi aku mengusirnya." Li Jihye tercengang dan bertanya pada pria berkacamata apakah ini semua benar. Dengan suara gemetar, pria itu berkata, "Ini tidak benar. Mungkin ada kesalahpahaman, karena aku hanya memegang tangan Hayan secara tidak sengaja." Deokgo berjalan dengan marah dan menanyakan, "Apakah kamu bisa bicara dengan benar?" Li Jihye mencondongkan tubuhnya dan bertanya pada pria yang ketakutan itu, untuk menceritakan semuanya lagi secara rinci. Pria itu melihat ke samping dengan rasa bersalah dan berkata, "Sepertinya aku memberitahu Hayan bahwa aku ingin sedikit lebih dekat dengannya. Dan karena dia mengatakan itu, aku merasa dia merasakannya juga. Sepertinya aku salah paham semuanya." Li Jihye berubah serius dan menatap Hayan, menyuruhnya untuk tidak bersembunyi dan memberitahu semuanya. Dia bertanya, apakah pria itu mengatakan yang sebenarnya? Semua orang memandang Hayan, yang terdiam dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat kekosongan dan ketakutan di sekelilingnya. Orang-orang mulai berbicara tentang Hayan, membuatnya terkejut dan ketakutan saat semua orang menatapnya. Ketika Hayan terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, dia teringat masa-masa di bumi, di mana tidak ada seorang pun yang berada di sisinya. Baik di bumi maupun di sini, orang-orang sama saja. Air matanya pun jatuh. Dengan rasa takut, Hayan mengatakan bahwa yang ia katakan itu benar. Namun, setelah itu, pria berkacamata itu memegang tangannya dengan paksa. Dia mengancam bahwa jika Hayan ingin memiliki kehidupan mudah di sini, dia harus berbaring di depannya. Li Jihye menatap Hayan dan berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Hayan. Li Jihye langsung menyimpulkan bahwa pria itu benar karena dia meminta untuk lebih dekat dan Hayan setuju. Hayan terdiam dan terkejut dengan kesimpulan yang dikatakan oleh Li Jihye. Hayan menangis dan meminta maaf karena ia tidak mengerti maksud dari pria itu. Namun, Li Jihye dengan sangat kejam mengatakan bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Li Jihye juga memarahi Deokgo yang bertindak tanpa mengetahui permasalahan yang terjadi. Hayan sudah tertunduk, menangis dan meminta maaf. Namun Li Jihye dengan tegas mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, dia tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa yang pelakunya. Kemudian, ia meletakkan tangannya di bahu pria itu. Li Jihye dengan wajah menyeramkan melirik pria itu dan kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, berkata pada Hayan untuk segera meminta maaf kepada korban yang sebenarnya. Hayan terdiam, tercengang mendengar perkataan Li Jihye. Dengan tatapan tajam, Li Jihye meminta Hayan segera meminta maaf dan tidak hanya berdiam diri. Tubuh Hayan gemetar ketakutan, sementara Deokgo yang polos hanya bisa diam, tidak bisa mengatakan apapun. Hayan semakin takut, sangat ketakutan dengan semua kejadian ini. Li Qi, yang telah menyaksikan drama ini, akhirnya tersenyum dan berkata, "Ini adalah waktu yang tepat." Ia mulai berjalan maju dan berkata dengan serius, "Ada apa ini?" Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.